Jumpa lagi Jagat TV. Umumnya saat ada yang mencari laptop berlayar besar itu karena ada kebutuhan untuk pekerjaan. Biasanya karena mau multitasking ya. Kerja dengan tabel, beberapa Windows, mungkin desain, editing video, coding ya. Bisa jadi buat coding juga. Ini biasanya pada butuh layar yang lebih lebar, lebih besar gitu ya. Ya saya tahu bisa nambah monitor. Tapi kan monitor nggak bisa dibawa-bawa dan nggak bisa dipindah-pindah dari satu ruang ke ruang yang lain, ya nggak ya? Kebutuhan ini kan selalu ada buat layar yang nempel di laptopnya aja gitu ya. Sementara itu bagi mereka yang tidak mentingin gaming dan pekerjaan desain 3D mungkin gitu ya, serta mungkin melakukan pekerjaan desain atau video editing yang ringan, sebuah laptop gaming akan overkill atau berlebihan. Mungkin terlalu mahal, mungkin terlalu berat ya. Itu sebabnya mulai ada permintaan untuk laptop berlayar lebar, layar besar, cukup bertenaga, ringan, nggak boleh mahal-mahal amat. Biasanya jangan nyampe 10 juta lah, di bawah 10 juta gitu ya. Maka hadirlah si Huawei MateBook D15, sebuah laptop yang lumayan tipis, lumayan ringan, dengan layar 15,6 inci, performanya mumpuni, relatif terjangkau, dan menawarkan beberapa fitur yang unik banget. Oke, kalian nggak perlu jauh-jauh nyari harganya. Ya, laptop ini punya harga resmi di kisaran 8 jutaan, sekitar 8,6-8,7 juta. Tapi kami sering banget lihat harganya di kisaran 7 jutaan. Nggak tahu kenapa ada aja yang diskon ya kadang-kadang, atau Huawei sendiri kadang-kadang bisa diskon ya. Jadi sisi harga kami sudah punya ekspektasi tertentu. Ya tentunya nggak tinggi-tinggi amat ekspektasinya, karena harganya ya tahu sendiri ya nggak nyampe 10 juta gitu. Tapi tentunya ini harus bisa nyaman dipakai. Oh ya, by the way, buat kalian yang benar-benar ngedewain gaming banget gitu ya, silahkan cari laptop gaming. Ini bukan laptop gaming. Ini laptop untuk kerja, belajar, coding mungkin ya, atau nonton di laptop yang layarnya lebih besar. Nggak usah mending-mending sama laptop gaming lah ya. Dalam survei kami banyak banget yang butuh kategori seperti ini. Cari yang ringan biasanya. Oke, mari kita mulai dengan Huawei MateBook D15 ini. Ini adalah laptop dari Huawei tentunya, thin and light berlayar besar 15,6 inci. Spesifikasi utamanya menggunakan AMD Ryzen 5 3500U. Jangan komplain, ini Huawei. Kita udah bahas bahwa kalau Huawei ketemu dengan AMD Ryzen itu beda hasilnya ya. Ini adalah prosesor Kotlin Picasso, arsitekturnya masih Zen Plus memang, fabrikasi 12 nanometer, TDP 15 watt, 4 core, 8 thread, base clock 2,1 GHz dengan maksimum boost clock di 3,7 GHz ya. Tapi nanti kita lihat performansnya seperti apa. Jangan kecewa dulu bahwa ini Ryzen seri 3000. Ini Huawei. Untuk RAM 8GB DDR4 2400 MHz dual channel. Ya, bagus banget Huawei, dual channel. Sayangnya ini onboard memang ya, tidak ada slot SODIMM untuk upgrade. Lalu lanjut ke storage. Ini menggunakan dual storage. Enggak, saya nggak salah ngomong. Ini dual storage. Di harga segini, iya dual storage. Satu SSD 256GB PCIe NVMe dan satu hard disk 1 TB SATA 2,5 inci. Jadi kalau kalian mau ganti juga tuh hard disk harusnya bisa ya. Ya, dual storage. Ada SSD yang cukup besar, yang harusnya untuk harga segini saya udah cukup lah, harusnya 256 harusnya udah oke gitu ya. Dan tapi masih ada tambahan satu hard disk 1 tera di sini buat kalian nyimpen data-data yang tidak butuh kecepatan tinggi. Kemudian untuk sisi grafis dia menggunakan AMD Radeon Vega 8 Graphics dengan 8 compute cores, tentunya ini yang bawaan dari si APU atau prosesornya. Oke, body materialnya aluminium, ringan tapi kokoh. Bingkai layarnya tuh materialnya mylar ya. Kemudian untuk desain ini form factornya clamshell biasa sih sebetulnya, simple, minimalis dengan satu logo Huawei di balik layar. Pakai laptop ini sama sekali tidak akan mencolok. Untuk warna ini adalah Mystic Silver ya. Dimensinya panjang 35,7 cm, lebar 22,9 cm dan ketebalan 1,69 cm. Cukup tipis ya. Untuk bobot, ya ingat ini 15,6 inci ya. Jadi ini harusnya besar memang. Bobotnya 1,65 kg. Tidak terlalu berat untuk layar 15,6 inci. Sementara itu chargernya hanya 190 gram. Ini charger yang menggunakan konektor Type-C, bisa digunakan untuk smartphone juga ya. Jadi nggak perlu bawa charger smartphone, buat satu charger doang bisa ganti-gantian sama si laptop. Jadi total pada saat dibawa bobotnya cuma 1,84 kg. Ini ringan terutama untuk layar 15,6 inci. Nah, kita masuk ke spesifikasi layar yang 15,6 inci ini yang ukurannya besar untuk ruang kerja yang lebih luas ya. Ukuran ini biasanya memang untuk laptop gaming, tapi kalian dipakai untuk laptop yang seperti ini. Sebenarnya sih laptop dengan tipikal seperti ini ada banyak sejak dulu, cuman Huawei aja yang masukin ke Indonesia nih. Jadi berani juga ya. Full HD 1080p dengan panel IPS. Ya,
IPS, bukan panel IPS level ya. IPS 250 nits memang, 60% sRGB. Ya memang belum sampai 100% sRGB, ini sekitar 60-an% sRGB, mungkin 45% NTSC kurang lebih mungkin ya, sekitar segitu ya. Ini adalah layar anti glare dengan bingkai tipis yang Huawei sebut sebagai Huawei Full View Display, 5,3 mm bezel di kanan kiri dan 87% screen to body ratio. Terdapat software Display Manager yang bisa diakses melalui klik kanan ya, dapat mengatur eye comfort dan color temperature. Kemudian dia juga ada kameranya 720p 30 fps, tapi posisinya adalah di bawah sini di keyboard ya, menyatu dengan layout keyboard. Ini sama dengan MateBook yang lain, tersembunyi di antara tombol F6 dan F7. Nah yang menarik adalah karena dia tersembunyi di dalam tombol keyboard ini, sekaligus juga ya karena dia model pop-up webcam gitu, dipencet dia kebuka, dipencet lagi dia ngunci ketutup. Ini juga jadi aman buat pengintip. Jadi seandainya kalian dihack, kameranya nggak bakal ngeliatin apa-apa juga kalau misalnya nggak keangkat. Dan oh ya, ini naik turunnya mechanical, bukan diatur dari software. Posisi kamera seperti ini membuat bingkai layar jadi tipis karena nggak perlu ada webcam di situ dan tidak perlu ya pakai teknologi yang mahal-mahal untuk menipiskan bingkai layar ya. Tapi emang posisinya agak ganggu memang ya, membuat angle jadi terlalu rendah, dan kalau kita pakai webcam sambil ngetik itu bener-bener nggak asik karena tangan kita, jari-jari itu kan gede banget di situ ya. Jadi kalian mungkin kalau mau pakai ini buat video conference harus sedikit mengatur posisi muka, membiasakan untuk lihat ke arah kameranya supaya nggak kelihatan terlalu mendongak begitu ya. Oke, masuk ke audionya. Ini adalah 2 stereo speaker. Apa sih yang bisa diharapin dari audionya? Ini audio speaker biasa, letak di sisi kanan dan kiri, kita nggak lihat ada logo macam-macam speakernya, tapi kualitas suaranya sangat baik untuk kelas harganya. Saya rasa ini yang terbaik. Ini yang terbaik saya rasa ya di kelas harganya. Tapi kalian harus pastikan ini diposisikan di atas meja atau alas yang padat dan keras. Kenapa? Karena speakernya ngadep ke bawah. Kemungkinan besar ini juga terbantu karena ukuran bodinya yang lebar gitu ya. Jadi vibrasinya mungkin jadi bagus atau gimana saya nggak tahu. Tapi yang jelas hasil akhirnya adalah speaker yang sangat baik sekali untuk kelas harganya. Oke, untuk konektor kita lihat di sisi kiri ada satu USB 3.1 Gen 1 Type-C, ini sekaligus untuk port charging juga. Ini nggak dukung display out, pakai ini ya. Lalu ada USB 3.1 Gen 1 dan ada satu HDMI. Ya, ada HDMI besar di sini. Di sisi kanan ada satu audio jack combo 3,5 mm dan ada 2 USB 2.0 Type A yang besar. Untuk konektivitas wireless dia menggunakan Wi-Fi AC, support multi-user MIMO dan Bluetooth versi 5. Keyboard dia menggunakan chiclet keyboard yang standar ya. Keyboard layoutnya sama seperti keyboard layout yang 14 inci sepertinya. Tidak dibesarkan ya memang ya. Jadi sisi kanan kirinya itu terhadap ruang yang cukup lebar. Seandainya Huawei naruh itu speaker tadi yang ngadep ke bawah di kanan kirinya ini, saya nggak ngerti deh jadi kayak gimana. Itu keren banget pasti hasilnya. Oke, untuk touchpadnya ukurannya besar ya, sedikit di kanan spacebar, mungkin biar dia di tengah terhadap bodinya sendiri ya. Tapi ya masih oke lah untuk ngetik ya. Tidak terdapat tombol kanan kiri yang spesial, tapi dia sudah support Windows Version Driver, jadi enak makainya. Untuk security dia ada fingerprint scanner, ini merangkap jadi satu dengan tombol power. Ya, jadi kalau kalian lihat sekilas kayaknya nggak ada fingerprint scanner, ada di tombol power. Jadi saat menyalakan laptop menggunakan sidik jari yang terdaftar, pengguna tuh udah nggak perlu sign in ulang Windows lagi. Enak banget nggak? Praktis banget, harusnya semua laptop kayak begini ya. Dan lalu kalau ada yang lihat logo kotak biru gitu ya di sebelah kanan, ya itu adalah logo fitur Huawei Share Multi Screen Collaboration. Fitur ini udah pernah kami bahas sebelumnya, jadi ini menghubungkan smartphone Huawei dengan laptop Huawei. Ya, sinkronisasi perangkat awal dengan menggunakan NFC atau Bluetooth. Tempelkan saja si NFC smartphone-nya pada sensor NFC di laptop. Konfirmasikan sambungan perangkat di smartphone dan laptop dan langsung tersambung. Nah, fitur ini dapat melakukan screen mirroring dan mengontrol smartphone dari laptop. Menarik sekali, membuka aplikasi ataupun game pada smartphone menggunakan laptop juga bisa. Melakukan panggilan atau WhatsApp call dari laptop juga bisa tanpa install WhatsApp di laptop ya. Jadi kayak apa ya? Kayak handphonenya masuk ke dalam laptop gitu ya. Melakukan transfer file, lagu, foto, video, dokumen. Jadi mau backup gampang banget ini. Transfer clipboard, jadi copy paste dari smartphone ke laptop itu juga bisa, atau dari laptop ke smartphone itu juga bisa. Sangat menyenangkan sekali. Nah uniknya fitur ini tidak memperlambat kinerja laptop karena semua proses jalannya di smartphone. Laptop rasanya tetap kencang dan ini emang enak banget sih, seamless banget ya, luar biasa memang.
Ini sangat cocok buat digunakan pengguna yang sering multitasking, pindah-pindah antara laptop ke smartphone gitu ya. Kadang-kadang ya ada yang dari smartphone terus ketik lagi laptop ke smartphone, itu capek memang. Mendingan digabung jadi satu aja, tapi kontrolnya nggak mau yang nyendet-nyendet jadi lambat. Ini lancar, mulus, enak banget. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performa ya. Kita bisa lihat bahwa sustain performance-nya, performa yang bisa dipertahankan itu ada di kisaran 650-670 poin dari Cinebench R15. Dan ini tergolong kencang untuk laptop AMD Ryzen di kelas harganya. Ini sangat menarik sekali. Kita tidak bilang untuk AMD Ryzen 3000, untuk 3000 udah kencang banget. Ini bahkan lumayan bersaing dengan Ryzen yang seri 4000 series. Tentunya untuk yang jumlah core sama ya. Saat kita cabut dari colokan listrik, sustain performance emang tidak setinggi pada saat pakai charger. Tapi gejala penurunannya tidak terlampau jauh, masih tetap ada di atas 600 poin. Jadi menyenangkan sekali. Tuningnya si Huawei luar biasa. Mari kita lihat Adobe Premiere Pro CC seperti apa. Ya ini memang bukan kelebihannya dari prosesor yang satu ini, tapi kita lihat aja ya. Kita menggunakan source video 4K. Dan memang cukup lama masih mengerjakannya dengan software only kita dapat 57 menit menyelesaikan video 2 menit. Dengan OpenCL kita dapat 23 menit 51 detik. Nah, untuk Full HD ini masih Full HD 60 ya, perlu catat ya Full HD 60. Software only kita bisa menyelesaikan render dalam waktu 11 menit dan kalau pakai OpenCL entah kenapa dia sampai 19 menit. Jadi saran saya kalau kalian menggunakan ini untuk video editing dengan Adobe Premiere gunakan software only aja. Jadi ini lebih kencang dan pastikan pakai yang 1080p ya ngeditnya ya. Seharusnya kalau kalian ngedit di 1080p 30 akan lebih ringan lagi. Ini kita pakai 1080p 60 soalnya. Oke, kita lanjut ke gaming test. Counter-Strike Global Offensive CS:GO 720p low. Oh ya, bagi ada yang nanya ini apa? Ini CS:GO resmi ya. Ini kita dapat 100 sampai 150 fps 720p low ya. Kemudian Dota 2 720p fastest 100% screen renderer kita dapat 50 sampai 65 fps dengan scene ringan bisa mencapai 90 fps. Nice. Lalu Pro Evolution Soccer 2020 set di 720p low, saat gaming dia bisa stabil di 60 fps. Sangat menyenangkan sekali. Ini luar biasa. Biasanya Ryzen 3000 series nggak bisa, tapi yang sini bisa. Itu bedanya di Huawei memang. Kemudian Honkai Impact 3 1080p low, all effect off kita dapat 60-90 fps. Mulus, lancar, nggak ada masalah. Nah sekarang mari kita lanjut ke pengujian SSD. Ini adalah SSD 256GB dengan speed yang kita dapat di kisaran 3199 Mbps untuk read dan 2177 Mbps untuk write. Ini kencang banget untuk kelasnya ya, untuk kelas harganya. Sekitar 3200 dan 2200 Mbps ini kencang buat kelas harganya. Kemudian kita pindah ke performa baterai. Oh ya, kita nggak perlu ngetes harddisk ya. Ya udahlah, segitulah kalau harddisk simpatannya. Kita pindah ke performa baterai. Baterainya adalah baterai 42 Wh dengan 50% brightness dan 25% volume. Kita tes video playback. Video playbacknya untuk 1080p kita dapat 7 jam. Ini lumayan oke untuk 42 Wh dengan layar sebesar ini. Lalu untuk Chrome web browsing kita dapat 6 jam 45 menit. Lagi-lagi ini oke, ini tergolong wajar untuk layar yang besar seperti ini. Sekarang kita masuk ke charging. Ini adalah charger 65 watt. Kita bisa lihat 30 menit charging itu kita dapat 51% atau setara dengan sekitar 4 jam video playback atau sekitar 3 jam 20 menit Chrome web browsing. Lalu untuk mengisi penuh kita butuh waktu 120 menit atau 2 jam. Ini adalah hasil pengujian yang wajar dan normal karena kisaran 2 jam adalah memang target yang kami cari untuk pengisian baterai di laptop. Kita sekarang pindah ke sistem pendinginnya. Ini sistem pendinginnya aktif, satu kipas Shark Fin Fan namanya ya. Satu heat pipe aja. Intake dari bawah, exhaust dibuang ke arah belakang kiri. Kita lihat temperatur kerjanya pakai Cinebench R15 dan dalam kondisi fully load maksimumnya banget itu masih ada di 83 sampai 86 derajat Celcius. Jadi masih aman banget. Oke, laptop yang menarik ini bisa diperoleh dengan harga kisaran 8.699.000. Ini harga sejasa retail price dari Huawei dengan bonus Huawei Backpack dan garansi resmi Huawei Indonesia selama 1 tahun. Tapi saya sarankan kalian cek promonya Huawei dan promonya yang lain. Ini sering banget emang kena diskon ya. Saya sering lihat harganya lebih miring dari SRP. Oke, kesimpulan. Pertama, RAM 8GB yang nggak bisa di-upgrade.
Nah, ini memang agak sedikit menyulitkan, tapi mengingat ini sudah 8 GB dan performanya juga tinggi ya, dan udah pakai SSD, lalu lihat harganya, buat kami sih masih oke banget ya, nggak terlalu masalah. Masih banyak kok, bahkan laptop yang di atas 10 juta dan nggak bisa upgrade RAM. Ya, ini lebih murah jauh. Kemudian posisi kameranya emang kurang pas, tapi kameranya jadi aman, ya kan? Begitu ditutup cek klik, nggak kelihatan apa-apa lagi, udah pasti aman di situ ya. Mungkin butuh pembiasaan cara posisiin wajah aja gitu ya. Kemudian performance untuk video editing emang bukan unggulannya. Tapi kalau kalian ngedit video di 1080p 30 fps harusnya masih lumayan nyaman dan nggak lama-lama banget ya. Selama kalian emang nggak butuh akurasi warna yang super akurat banget ya. Nah, untuk casual video editing ini masih oke banget. Lalu kemudian untuk gaming ringan ini masih bisa, masih oke banget ya. Seru-seruan CSGO, Dota, Honkai Impact masih oke ya. Bahkan PES 2020 pun bisa jalan mulus di sini. Jadi layar 12,6 inchinya yang membuat dia unik. Memang unik bukan sebagai laptop gaming, tapi sebagai laptop thin and light karena tergolong tipis dan ringan banget untuk ukuran layarnya dan terjangkau. Kemudian material bodinya aluminium juga bikin dia ringan dan kokoh ya. Jadi sekitar 1,8 kg udah dengan charger itu sih lumayan. SSD-nya kenceng dan ada opsi untuk ekspansi storage 2,5 inci. Bahkan udah kepasang sebuah hard disk 1 tera di sini. Ini langka ditemukan terutama untuk harga yang segini. Performa prosesornya kenceng dan cenderung konstan banget, jangan disamakan dengan Ryzen seri 3000 lain ya. Yang ini kenceng, speakernya gila, bagus banget. Terutama kalau taruh di permukaan yang solid ini bagus banget speakernya, luar biasa. Fingerprint sensor di tombol power itu juga enak banget, sangat nyaman. Lalu fitur Huawei Share Multi Screen Collaboration ini luar biasa, memang ini kelebihannya dia banget. Kalian punya smartphone Huawei kemungkinan besar kalian akan cari laptop yang satu ini. Ini yang paling murah sepertinya untuk saat ini ya, yang bisa menggunakan si Huawei Share Multi Screen Collaboration ini. Kita bisa ngoperasin smartphone dari laptop, bisa terima dan melakukan panggilan, transfer dan backup data. Fitur yang biasanya hanya ada di laptop kelas premium dan bahkan di kelas premium brand lain, fitur yang kayak gini nggak jalan semulus di MateBook D15. Jadi MateBook D15 ini sebetulnya agak mengguncang pandangan kami mengenai laptop yang baik itu harusnya seperti apa di harga segini. Ya. Huawei itu seakan bilang sama kami, nih kalau saya racik kayak gini gimana? Dan kami ya terdiam setelah mencobanya. Hasilnya adalah sebuah laptop memang yang menyenangkan dalam penggunaan sehari-hari. Pada akhirnya mungkin saya cuma bisa minta Huawei untuk ngasih opsi untuk upgrade RAM aja sih ya. Meski yang sekarang udah cukup sih sebenarnya. Atau mungkin Huawei bisa nyediain yang 16 GB aja langsung, lebih asik lagi. Selebihnya bagi kami ini adalah laptop tipis ringan dengan layar yang lebar yang sangat unik. Murah juga, dan seharusnya banyak orang yang butuh ini untuk pekerjaan dan kesehariannya karena kerja di layar yang lebih besar itu emang lebih enak. Saya Didi Irfan, Jaga TV.